Hai sahabat, dalam Markus 12 ayat 37 dikatakan, orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Selalu ada rasa tertarik pada pribadi Yesus, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan. Banyak orang mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Apa artinya minat? Minat berarti di sana ada rasa suka terhadap sesuatu. Jika ada minat, maka orang akan mengerjakan, melakukan dengan hati, dengan gembira, dan pasti hasilnya lebih baik, lebih optimal. Minat berarti juga kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Di sana ada gairah, ada keinginan. Meminati berarti memperhatikan, menginginkan. Berbeda dengan bakat atau kemampuan. Bakat tidak hilang, bakat tetap ada dalam diri orang. Sedangkan minat bisa berubah-ubah sesuai dengan perasaan, sesuai dengan motivasi seseorang. Orang banyak mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Di sana ada kegembiraan hati untuk mendengarkan, memperhatikan secara detail, terperinci apa yang dikatakan, mungkin juga memperhatikan mimiknya. Dan setelah itu bisa menerangkan lagi, atau orang mengatakan dong. Sahabat Yesus, apakah Yesus masih mengajar sekarang ini? Masih. Kapan? Ketika sabda dibacakan di gereja, Tuhan bersabda langsung kepada kita. Atau ketika kita membaca kitab suci. Nah, pertanyaan kecil bagi kita, apakah ada minat bagi kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan gembira? Mana yang lebih diminati? Apakah sabda Yesus, sabda Allah, dengan mendengarkan pewartaan sabdanya atau khotbahnya? Jangan-jangan ketika sabda Allah dibacakan, kita sibuk sendiri dengan pikiran-pikiran yang liar. Ketika khotbah, kita malah tidur. Kalau begitu, bagaimana dengan iman kita akan tumbuh dan berkembang? Mari sahabat, kita tingkatkan minat kita pada sabda Tuhan dengan cara apa? Pertama, lebih fokus, lebih perhatian ketika lektor atau imam membacakan sabda Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Lebih fokus, lebih perhatian. Yang kedua, biasakan membaca kitab suci setiap hari. Saya anjurkan sebelum tidur, malam sebelum tidur. Baca saja dalam keheningan hati, pelan-pelan, tidak gerusah-gerusu, tidak dengan banyak gangguan sebelum tidur begitu ya. Lalu bawalah itu dalam tidur. Bawalah tidur. Yang ketiga, tingkatkan minat kita dengan mencoba mencari referensi, tafsir dari apa yang kita baca itu supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud dalam sabda Tuhan itu. Mari kita tingkatkan minat kita pada sabda Allah, mendengarkan, dan dengan demikian kita terpacu untuk melaksanakan, menghayati dalam hidup sehari-hari. Amin.